Tapi kemarin, Kiai Yusuf Mansur ini boleh dibilang kiai yang menyalahi sunatullah. Hebat tuh, kiai Hanya benar. yang menyalahi sunatullah itu piye? Berarti khariqul ada. Sunnatullahnya itu kan Iya. orang makin lama, makin tua, makin jelek. Ah. Dia makin lama, makin muda, makin ganteng. Iya. Nomor rekening berapa, Kiai? Langsung. Bisa aja, Kiai. Paham ya. Itu kalau bukan orang NU, dibilang begitu udah kaget. Menyalahi sunatullah. Jadi tadi salah ya. Nggak enak perempuan itu. Nggak enak perempuan itu. Jadi paling rajin nih, Bang Adi paling rajin. Foto kecil. Suka disabet nggak? Iya. Ya udah nggak pakai ibu sabet nggak. Tapi untung catatannya rajin, Bang. Selain ngaji kan kuliahnya double ini. Double kuliahnya. UI sama IPB. Masya Setiap Allah. hari bolak-balik. UI di mana, IPB di mana ya? Sanggup ya? Masya Allah. Ini nyampe di sini ya, bukan nyampe Depok kan? Orang-orang di mana-mana dua istrinya. Ini buang kuliahnya, hebat. Mulai nyindir nih. Kalau mulai setengah jam ke sana ceritanya udah lebih jauh lagi. Bisa di sini. ini. Ah iya. Paris. Pak Aris ini, Pak Aris. Pak Kani. Pak Kani. Loh, sampai pengantin sunatnya kok. Panjenengan pengantin sunatnya. Kurang kan? Ya Allah ya Karim. Hah? Tadi dari rumah. Apanya? Kemarin. Sehat. Kemarin saya Pak SBY Bu Ani sehat. lebih kurus beliau. Mungkin pikiran kali ya, dan capek. Bagus karena udah ketemu itu kan yang buat ya sumsum sama darah itu. Itu harus diuji ada 8 parameter blood sama sumsum harus di Donornya. donor. Udah cocok tuh. Cocok Pak Edi cocok. Pak Edi cocok. Cocok dan ini harus dipastikan Betul. ketika terjadi Silakan. transfusi ini benar semua. Satu rombongannya. Benar. Silakan. Sini Pak, sini Pak. Jadi rupanya kebiasaan ketika muda itu akan pengaruh ketika terjadi yang begini. Nah, Bu Ani ini termasuk yang rajin olahraga. Jadi ketika terjadi peristiwa ini dia lebih tough. Lebih tahan karena kan ini si tanah ibaratnya nih ada tanaman kan muncul tanaman yang jelek tapi juga ada yang baik. Nah, begitu cancer kan dihabisin semua. Pada saat dihabisin semua, kalau yang kita kurang olahraga ketika mudanya tuh ambruk, terjadi penurunan yang ekstrim. Nah, si Bu Ani ini enggak ekstrim, jadi insya Allah survival ya. Jadi Itu sekali Pak kemo. Istrinya Kiai Mas Kuli. Mas Kuli bilang Udah sudah. Tak keluar. belum masih Enggak, kemana aku jenguk di sini kan kurang 6 kali lagi. mungkin Oke, bolak balik. Iya kemo. Kurang 6 sama itu kanker darah. Masih tuntas. dan yang hebat ini Pak SBY itu bisa ngerem itu, bisa ngerem jadwal semua. Hebat loh. Dan tidak menerima tamu urusan lain. Jadi urusan politik kayak urusan apa kayak enggak off total. Luar biasa itu. Kemarin cerita saya 30-an tahun lah jadi tentara, terus 10 tahun jadi presiden. Sekarang lah waktunya berbakti sama istri. Waduh. Keren banget. Kalau nyalonin lagi menang PSB. Pas nggak nyalonin tuh. Nggak boleh nyalon.
bakti ke istri luar biasa. Iya Pak, 24 jam Pak. Dan tanpa terasa udah sebulan ini. Bukan. Dan masih akan berlangsung kan? Kalau mau terus, kalau Ustadz itu Iya. gimana Ustadz? Ustadz Yusuf apa siapa? Ustadz Arifin sehat sudah. Udah mulai ngajar kemarin. Berapa sakitnya sama? Bukannya di Malaysia? Enak. Oh ya. Udah mulai ngajar, udah. Ada juga itu yang di Penang ya, Mas Sultan itu ya. Iya. Jadi sudah diprediksi kan operasi kankernya itu ya, tumor itu. Nanti kamu 2 tahun kesini lagi ya. Itu gabah itu kan. Jadi gak gubris itu. Pambu lagi itu dibawa lagi ke sana lagi, gak boleh lagi. Sekarang 2 tahun nggak kembali. Ya padahal udah dibilangin nanti 2 tahun kamu bisa kesini lagi. Udah diprediksi itu. Berarti nggak bersih waktu di ini. Tapi memang Nggak mungkin bersih hitungan. itu hitungan itu tuh anomali 2 tahun ini mesti tuh ya sumarnya dulu baik lagi kontrol baik lagi itu 2 tahun nggak kontrol langsung Merasa sehat, Merasa sehat. lupa. Tapi ada juga ya yang merasa sehat benar-benar Sehat. sehat. Oh, iya, Pak. Yang terbanyak itu. Banyak ya. sugesti ya Penyakit kan sebenarnya dari dalam diri sendiri. ini benar-benar Pak SBY bakti ke istri itu minal khaifin berarti ini Pak. Jadi minal khaifin berbakti di urusan gitu tapi luar biasa Iyalah, mampu. Dan nggak keluar dari rumah sakit, di rumah sakit aja. Mana saya lama diterima. Bukannya Pak Muldoko di sana juga diterima sama PSBY? Sebelumnya kali. Saya kemarin lama kemarin sih, ada 40 menit cerita ini. Iya. Saya kan lu pas 10 tahunnya beliau nemenin terus. Cuman emang waktu itu kan belum zaman sokmed ya, jadi nggak ada di radar. Dari Spesialis 2004. istana berarti ini. Hah? jadi penguasa istana yang paling hakiki ya Iya. Sallallahu Iya. Dari zaman ke zaman kental. 2004. Dari pas pelantikan. Kedua ya, periode kedua berarti. Belum dong, beliau 2009. Halo. Iya. Gimana? Iya benar sih. Iya benar. Masih di PP. Enggak, iya benar. Iya kan? Dari zaman ke Iya zaman. benar. Ini urusan istana. PP aja. Ya. Dari Soeharto malah. Pas mau Istirahat bentar zaman Gus Dur kan? istirahatnya zaman Gus Dur. Kalau zaman Gus Dur banyak kiai, Pak. jadi dengan nonton ini mencari peluang ini nggak ada kiainya nih kita masuk Iya, enggak begitu. jadi main samping jadi berdoa itu kiai sibuk terus aja lah nanti kayak wah ini. Begitu zaman SBY ya Allah kiai itu pada sibuk semuanya ya biar saya masuk itu luar biasa itu peluangnya Zaman Pak SBY itu loh Pak, saya ngerasain bagaimana presiden tuh nunduk sama ulama. Iya, karena kan tinggi beliau badannya. Kalau pelukan sama saya nunduk gitu. ini luar biasa ini Karena gitu ya. Iya, karena tinggi. jadi itu praktek yang al khudu wal khusu itu SBY ya berarti itu Jadi saya bilang pada saat Pak SBY itulah saya merasakan ulama presiden tuh nunduk betul sama ulama. Karena setiap saya datang kan dia peluk saya. Nah, dia nunduk Pak. Karena badannya tinggi kan. Sama saya tidak gitu. Gitu. Kita waktu nonton film apa? Film yang Sang Kiai. Oh, Sang Kiai. Saya kan merasa orang kecil lah kan. Oh, siap. Kan menghindar kan. Malah beliau enggak ngejar. Sampai semua orang lihat semua. Oh. Saya menghindar malah beliau mendekat. Oh, Dengan lingkungan ini. Artinya dari segi
tawadhu'nya itu. Iya, Setiap iya. saya khutbah, setiap ketemu saya juga selalu begitu. Dan saya beberapa kali selama di istana ya, Selalu gitu ya. sangat tawadhu. Ini salah satu sisi yang saya alami ya. Itu berarti Kiai Zaki kalau menurut Ar-Razi itu umaraul umaro, anak ulama kan. Banyak simpenan. Terus saya itu untuk belajarnya dulu sama Kiai Zaki. Kalau saya belajar langsung sama beliau, wah, ya siru terus Pak ya. Dia dari Apa saja boleh. Oh iya, pokoknya tak carikan. A plus terus. Jadi beliau itu Kantongnya kalau begitu dia. ada acara maulid di kampung istri saya itu di Kemang itu Soebul Karomah itu. Soebul Barakat. Ya. Kan punya pesantren Kiai Zaki di di Kemang itu beliau itu. Tuh kan yang wakaf dari istrinya Pak. Wah. Keluarga istri. 3.000 meter loh untuk Kemang itu. Iya itu. Puasa Doanya itu apa boleh. itu samban itu? Ada yang Tadi doa. kan, Enggak, yang wakaf ini itu yang hebat. kalau punya saudara Betawi harus yang banyak tanah katanya gitu. Syukur-syukur udah jadi kontrakan. Tapi itu masih lengkap ya sana? Masih. Bagus sih. Ya sekampung itu masih miara buaya loh. Buaya itu Pak Jeromani itu buaya. Buayanya. Di Kemang. Iya, buaya gede dari kecil sampai 3 Pernah meter. itu katanya pernah itu karena keluar. Pernah keluar pernah geger itu di sini tuh. Masa? Pernah keluar dulu tuh. Duh. Hujan lagi keluar. Gede itu buayanya itu. Gede banget, gede banget. Itu emang dari 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 kecil. luar apa emang ketemu di situ? Kayak orang beli paling apa zaman dulu. Ada yang sudah dikasih ke angkot atau mana? Ragunan. Iya, ngapain juga ada beberapa itu ada. Tapi itu gede mang. Itu diam aja kalau semua apa itu gede. Ayamnya aneh, burungnya aneh, Pak. Haji Roman itu. Ada ular panjang besar dari selokan di Gang Lontar itu. Gang Lontar itu selokan. Tanah Abang, itu- Lontar Tanah Oh, Abang. ini bukan ini ya. Oh, Sarjo. Itu kan selokan selalu tertutup dengan besi. Iya. Ya. Itu nggak tahu ada ular panjang besar. Iya. Jadi Pulang santai gini. rupanya dia makannya di situ aja, nggak pergi-pergi. Jadi ada tikus, Masuk. ada ayam, gitu ya. Jadi besar. Besar besar Bang. Sampai akhirnya memanggil pawang dari dari apa? Dari Ragunan. Itu sehari-hari ramai di situ orang. Bisa sendiri di situ. Itu Kiai hikmahnya kan nganggur aja dapat makanan. Itu namanya istilahnya kan kalau dia itu kan wabillahi itu taufik itu kan rezeki Allah yang tanpa kita cari kan nyaplok aja itu langsung jadi gede langsung. Sampai ajalnya mati. Yang disebut rizkun yatlubuhu. Iya kayak surat langsung Rizki yang mencari orangnya. Allah. Itu termasuk. ular Kan kita kan santai itu. sering rizki terus ngejar nih. Ada rizki mencari kita gitu. Nah, itu Nah, nanti contohnya. kalau ceramah ini kayak jadilah kayak ular sanca itu. Iya, nunggu aja datang ya, cicak ya. Jadi itu saya yang jadi wali lagi. Makomnya sudah bukan makom kasep, tapi makom tajrid gitu. Namun orang itu kan kenyang. Nggak perlu dari kambing ya, tikus aja udah bikin gede deh. Iya benar, tikusnya begini. Tapi bisa keluar ini. Nggak bisa keluar tuh kayak. Bisa keluar. Akhirnya keluar, dibuka Awal. ini Pak. Oh, Rame-rame dibuka anunya tuh, tutup anu bosnya. lari orang itu. Besarnya luar biasa. Iya, Padat itu. Dia bisa anteng ya. Iya makanya yang nggak ngerti. Berarti udah tahunan itu. Tahunan pasti. Itu namanya istiqomah ya. Semua got kan ditutup kan gini kan. Iya. Jadi banyak bisa peristiwa yang nggak masuk di akal karena di situ sehari-hari rame orang penuh orang udah orang kecil. Iya. Tapi emang ilmu ular itu emang luar biasa. Iya itu. Yang paling jago tirakat itu Ular. Bener kayak bener itu kalau mau ganti kulit kan puasa dulu Puasa. dia. Puasa. Puasanya lama itu bisa bulanan. istiqomah aja nggak ngapa-ngapain dia ini kenyang. Iya. Diam aja itu udah rezekinya datang sendiri.
Tapi ada nggak orang diem aja disamperin kesialan gitu kayak? Sama kesialan. Iya. Ada. Bagaimana tuh? Moksid Ghazali kemarin itu. Wes. Iya, gak ikut ngomong tapi kena juga. Oh. liberal dia liberal. Itu namanya Mas Musim itu Nggak di ngomong forum itu apa-apa. pas pembahasan itu loh ya. Itu nggak ngomong, Nggak ngomong sama nggak sekali. apa, Nggak diem pernah. saja. Cuma disuruh nanti kan disuruh bacain. Gua kamu saya jangan lah, ada yang ngomong gua. Oh, enggak saya enggak. Gimana? Harus lah. Baca doang itu. Assalamualaikum. Cuma ikut baca, gak ikut pendapat itu. Ya itu orang itu. Diem aja dia, saya tahu. Saya hadir. Iya diem itu. Saya hadir. Jadi pertama kan mulai saya di depan. Assalamualaikum buka, dikasih Gus Gofur kan. Udah mau oke. Buk, saya minggir aja lah. Karena banyak besar kan, kita minggir aja, minggir sebelah itu kan. Datang Pak Makasin. Buk, iya, oke. Terus saya minggir sama Mas Musin. Datang ke Afif. Kayak maksud nyamperin ke Afif. Udah di situ Saya sebelah lagi, saya di tengah. pakai itu kan. Suruh depan itu kan pakai kan. Karena ada pakai saya sok takdim lah kita kan. Habis itu ngurusin masalah kedua yang Nusantara baru siapa? Mamsid. Mamsid itu yang baru nama masalah kedua, kalau yang pertama enggak. Sepatah kata pun enggak ngomong ya aja. Giliran selesai diputuskan, dirumuskan. Oke. Siapa? Gimana kalau kita yang suruh baca mahbub nanti ketinggal? Oh jangan, saya nggak mau lah, saya bilang. Saya itu Kiai, Iya. Khatib Am nyuruh saya, janganlah, saya nggak enak lah. Gus Gofur, nggak mau juga, betul ngomong, nggak mau males itu. Terus siapa? Nggak ada orang. Udah, mana aja. Terpaksa itu, diambil. Mana sih itu para orang? Yaudah, saya aja mas. Majulah dibacakan itu. Buset. Bang, ya makanya baca kan Kiai. Kan nggak ngomong apa-apa, cuma Separuh Indonesia berhasil. Yang membawa kesialan ya itu tadi. Tapi nggak juga jadi tenar ya. Jadi tenar. cuma kan Buset sih enak. Tambah tenar ini sekarang. Iya. Tapi itu alhamdulillah. Ya menurut saya jangan biar jadi. Enggak, beliau nggak ngapain. Nulis bisa itu belajar. Begini dan gitu. Tapi nggak nonton klarifikasi. Enggak. Itu kalau ada orang diem kayak itu mas. Saya juga kasihan tuh gimana mas dia bilang nggak tahu lah sama nggak tahu orang hobi kayaknya. Kalau yang diem saja terus ditawarin jadi suami ya itu kisahnya terkenal di kalangan NU itu. Yang pencuri itu loh, pencuri. Oh, yang tapi dia nggak jadi nyuri. Gara-gara kiai yang di Ya, dia tiba-tiba ingat Allah gitu loh. Dia udah lompat-lompat genteng orang kan, atap orang. itu cerita benar. Nah ini musik kiai betul yang cerita. Saya pikir Ya Iya, itu iya, soal iya. teknis saja. Oke. Jangan jangan. konteksnya. Lalu kayaknya Ki Sri Sansuri itu kan adik iparnya Ki Wahab. Itu hanya karena gini, kan dinikahan sama adiknya. Ki Wahab itu kan pejabat politik mau berangkat haji sama adiknya. Istri kamu berangkat haji ya? Ya. Oh adik kayaknya. Ketika saya sampai Jakarta ke Jombang, saya nggak jadi berangkat. Lah ini adik gimana ini perempuan? Ya bagaimana biar halal? Kode sih kan. Ini menarik itu. Ini kuasa ilmu maqasid. Ada kalimat. Siapa yang menolak barang yang haram, nalahu fi halal. Allah. Akan mendapatnya pada saat dia. Itu terjadi dalam kehidupan saya. Ada anak muda, ganteng, gagah, tapi anak orang miskin. Di kampung itu ada orang kaya raya, anaknya cuma satu perempuan, cantik. Malam hari dia naik atap pentek, mau memperkosa sekaligus ambil darah. Jam 2 malam, begitu dia masuk, masuk itu anak tadi sendirian, kamar di rumah, lagi tahajud. Ya Allah. Kalau Pak Hari nggak terus itu. Tahajud, baca Quran, lalu dia sakit. Astagfirullah. Orang lain tahajud kok saya mau merampok. Astagfirullah. Tobat, masuk pengajian Ki Sepuh di situ. Dan dia orang cerdas, alim. Nah, baru kira-kira 4 tahun, 4,5 tahun. Gadis itu datang ke rumah Kiai. Pak Kiai, saya ini udah gak punya orang tua. Pak Kiai, ini orang tua saya sudah dewasa. Menikah Kalau bisa kita nikahkan.
kiai itu muter dari santrinya. Jatuhnya dia lagi. Muter lagi. Berkali-kali muter gak ada. Yang itu tadi, yang ngurusin gak jadi. Tanya, kamu gimana kalau saya nikahkan dengan ini? Jawabannya gimana kira-kira? Mau. Ada sekali. Mau kan? Nah, jadi sekarang apa yang nggak dapat dia dari rencana yang dia tinggalkan? Rumahnya dapat. Dan semua orang ngucapin selamat. Allah. Mabruk. Tapi kalau dia buat kejahatan digantung. Nah, itu loh contoh. Tapi untuk kiainya beliau, Pak. Oke, Bang Adi gimana? Oke sama saya aja. Waduh, tidak binafsi. Bisa juga itu. Jadi anu Kiai, kalau Kiai kan biasanya yang jelek kayak santrinya. Dipinsi. Ada kiai, ada yang konsultasi nih. Orang berkeluarga konsultasi ribut dengan istrinya. Masih ada lagi itu. Kamu kembali begini. Terus kiai itu datang saya. Pak Syafri, saya cerita begini. Saya bilang, ente sudah gimana? Kembali dong ke suaminya. Saya bilang mestinya salah ente. Saya gitu. Ente lihat dulu cantik nggak? Kalau cantik sudah serek. Itu penting Pak Kiai. Di Jamaliyah itu penting ada. Satu lagi. Candaan Kiai. Jangan tersinggung ibu. Nih satu lagi. Satu lagi. Abaikan ada perempuan di sini abaikan. Satu lagi nih saya cerita ya. Nah, mana ini? Ada 2 orang yang doanya saya tolak. Minta doa ditolak. Sama saya. Sungguh-sungguh dia minta. Saya mohon. Satu, dia minta doa jadi orang kaya raya. Saya bilang enak amat kita aja belum masih miskin. Yang satu lagi dia bilang, Pak doakan saya dapat istri yang cantik, jelita, putih, kaya, alim. Saya bilang kalau ada yang begitu buat saya dulu. Udah itu aja saya. Nanti jangan candaan aja. Pernah nulis Kiai itu saya doa anti ejakulasi dini itu ada Kiai. Wah itu jangan jauh itu. Jadi kata jauh itu cintanya. Kata Ibnul Munkadir itu Allahumma qawwi li dzakari fa inna lahu manfaatan li ahli kata. Manfaatan di ahli. Ini hanya orang NU yang tahu. Hizib itu. Jadi itu jangan tahu juga. Insyaallah. Makanya saya bilang semakin kesini semakin ramai cerita. Makin banyak kita amalin. Di NU banyak yang ejakulasi dini Pak Kami. Di NU yang ejakulasi dini banyak. Ada yang belum pernah masuk tapi keluar. Maksudnya? Ya ada yang belum pernah jadi orang NU tapi sudah menyatakan keluar itu ejakulasi dini. Masuknya kok belum pernah itu loh. Itu banyak itu kalau di Mekah-Mekah itu Kiai. Saya dulu kan haji itu ya. Sama so. Itu haji itu ini teman saya cuma masuk jam musim batu itu. Sama musim tasbikoka. Oh, tasbikoka wangi. Ini asli apa enggak? Masuk. Udah beli saja itu. Hadisnya jadi yang palsu beli batu kok ambil batu koka itu. Ini kan nanya, ini kokanya asli apa enggak? Jangan nanya asli palsu. Beli aja buat oleh terus ya hadisnya jadi yang palsu. Karena begitu kan, lamanya dikatakan begitu. Asing enggak? Alah repot bener. Repot. Mau hadis jadi yang palsu. Cuman kan kokah itu kan. Sudah. Mansuri ya. Oh. Iya, Saya sih tahu Kakeknya jenengan ya? Iya.
bapaknya nenek. Saya sih taunya yang ngarang kitab Sulam Menara itu. Nah itu kan sekolahnya namanya Madrasah Nahdlatul. Saking dia dari sono pulang langsung bikin madrasah itu. Dan mereknya lambangnya masih begini. Nahdlatul Ulama, Madrasah Nahdlatul Ulama. Pertama di Jakarta. Iya. Jadi yang Sampai sekarang masih anak tuh. yang berhak mengklaim saya lahir dari rahim NU ya saya. Sampai sekarang bunyinya masih nah. Masih Masih. masih. Jembatan 5 ya? Kalau keke sepuh sih tahu. Masih tahu. Saya taunya itu tuh bambahnya dari Sukmanto itu yang Alifalah itu yang ngarang kitab Sulam Menara itu. Coba dipajak kantor-kantor itu kan. Itu salah satu buku kan. Apnya anu tadi dipaksa pijet karena ada. Kita gantian juga dia di sini. Tapi sudah enak kan dia. Masya Allah gitu. Anu bau minyak. Oke, terus. Cukup anu ini. Cukup nanti. Mohon maafnya tadi ya, saya kok kelihatan mungkin ya yakin tadi juga Ngobrol dulu ya. saya Ngobrol rame-rame dulu. yakin kesehatannya mungkin paksa. Tapi udah enak kan ya? Ya alhamdulillah. Ya karena ditelepon mungkin mutawakil juga. Ya Allah. Biasa. Kata mutawakil. Ya, sudah kayak bapak sendiri memang ya. Saya iya. Barokahnya beliau. Iya. Kemarin saya dapat berita Kiai sakit. Enak badan gitu biasa. Saya. Iya. Ya dari Banjar soalnya sudah mulai. Akhirnya ke Magelang, Profesor Cap. Terus dari Magelang ada gangguan kendaraan di tengah tol itu sampai malam. Jadi anginnya itu, masya Allah. Alhamdulillah teratasi. Bannya itu bisa pecah begini. Untung nggak apa-apa. Ada kendaraan yang ngejar di belakang memberi, cuman begini saja. Kami sendiri yang ini minggir. Keras. Untung ban belakang, kalau ban depan bisa ngejungkel. Iya ban depan. Ban depan. Oh, ban Tapi depan. belum anu, belum sampai kempes ya belum. Ya sudah anu. Ya Allah kayak. Jarang-jarang mau depan. Telepon ini tidak tahu nomor kerja, biasa ada petugas tol itu. Kamu telepon tuan rumah tidak bisa masuk karena ada kegiatan kan, mungkin HP-nya di satu dua jam sekali bisa nyambung berapa aja. Jadi telepon nanti ada yang datang sini. Ternyata dari ketua PW Jawa Tengah yang nelpon PC Solo. Oh. Alhamdulillah. Mesti ditanya amalannya apa itu. Itu mesti kalau di kalangan pesantren kan yang begini-gini itu malaikat itu. Musawimin malaikat yang berbentuk. Ya mudah-mudahan Kiai sehat. Alhamdulillah. Terima kasih udah diterima nih kami mau ngadu ke ayahnya ya, mau ngadu ke bapaknya, minta dinasehati bila ada salah terkait dengan sedikit hasil yang di Munas NU kemarin. Iya. Dari yang kami sih yakin narasinya itu adalah yang haram itu Maliki. Yakin sekali narasi yang haram itu, tapi barangkali beliau masih melihat ada yang salah dari kami. Nah karena itu kami minta diberi petunjuk kira-kira
salahnya di mana biar kemudian kami bisa memperbaiki dan menyesuaikan. Itu aja sih Kiai. Artinya akhlak santri ke Kiainya masih saya jaga, bahwa salah-salahnya Kiai itu sebenarnya santri. Jadi barangkali ada yang guru-guru lihat yang kami nggak lihat. Nah, kita kan pengen kesempurnaan ya. Biar nanti kami sempurnakan juga. Dan bila ini berlaku sama kami, tentu bisa akan berlaku juga buat yang lain. Insya Allah. Kira-kira spiritnya seperti itu. Ini saya bawa ada ketua APLI, saya kira juga. Ini Pak Kani, ketua Asosiasi Penjual Langsung Indonesia. Nah, di bawahnya beliau ini banyak sekali multi-level yang memang sejauh ini sudah banyak berkontribusi. Terus ada sini Pak Hari, ini direktur utamanya PT. Selebihnya ini murid-murid Kiai semua. Ini dari DSN. Saya muridnya Pak Kiai Zaki. Iya. Kalau di RC kan gitu. Iya. Ini murid ini. Balik Balik. lagi. Betul. Alhamdulillah. Ala kulli hal malah kita jadi silaturahim kan? Iya. Alhamdulillah. Saya ketemu terakhir waktu di Gusipul. Iya. Oh. Itu kan beberapa masa ya sebenarnya saya sudah mendengar baik dari Kiai Ma'ruf, ya banggalah dengan upaya malah ada keinginan mengadopsi meniru dan sebagainya. Itu Kiai Ma'ruf masuk waktu belum ini Belum waktu cawapres. dan sebagainya. Jadi memang di NU katakan baik itu struktur maupun kultural dan belum ada yang membuat suatu terobosan lah sih. Walaupun kata terobosan sebenarnya nggak bagus kan terobos. Terobos itu kan bukan cuma yang benar kan. Tapi itu sudah dianggap suatu hal. Jadi memang apalagi sistem bisnis yang dari luar itu banyak. Allah. Kita di Nina bobokkan, di beri mimpi-mimpi gitu. Tapi ternyata akhirnya ya hal-hal yang horor-horor itu betul kita itu perlu ada menangkal itu ya, juga memanfaatkan potensi-potensi yang sebetulnya kita bisa kalau kita ya bersyukur, tapi tentu semua itu ya tentu kekurangan tetap ada Ya, tapi ya, kita ya, upaya ya. untuk bisa memperbaiki itu tujuannya. Menurut yang telah saya tangkap memang apalagi saya dengar sudah ada semacam pengakuan dari MUI. Iya. Ya saya kira secara dohir ya sudah selesai semua. Memang cuman kita perlu ada penyempurnaan yang di Harus. sisi keputusan Pak Sumarno kemarin itu memang agak ya masalah-masalahnya kemarin aku tergesa-gesa gitu. Ada yang di drop. Keputusan Ada yang di drop, ada yang mau dan di drop. Saya sendiri kan tidak mengikuti dari awal. Saya cuma waktu pleno dari Pasumas kok hanya yang moko dan di drop. Sampai banyak yang heran kenapa yang di Pasumas ya mungkin dikejar waktu atau bagaimana. Nah, cuman ya tetap itu sebagai jiwanya NU Pasumas. Kekayaan dan kebanggaan di NU itu memang di Pasumas. Iya. Cuma mungkin tentu ada kekurangan yang juga perlu dibenahi juga. Mungkin ini hanya masalah teknis saja ya. Komunikasi. Hah? Komunikasi. Ya, iya, itu yang jangan lebih
ini bila perlu ada sinergi yang baik. Kami dulu pernah di Jawa Timur itu kasus Gold Coast. Kan kami yang mampu. Pada akhirnya kita temukan, ya pertama memang mengelak semua alasan yang kami sampaikan. Nanti ketemu pertemuan kedua, ketiga terus dipakai buat nutupi ini. Pada akhirnya ternyata pada akhir dari kaki akhir ini yang horornya di situ. Iya. Jadi yang mendapatkan manfaat mereka Di awal. di atas. akhirnya dimodifikasi kan supaya jadi pohon mas itu. Oh iya, Pak Mas. Iya, pohon mas. Ya, pohon mas. Warga itu banyak teman. Iya, udah banyak. Ya habis banyak. Teman-teman kita yang ternyata ya. Jadi sekali orang mendengar DSN di Langkalan Mungkin Ma'ruf lalu juga ada multi-level ini mau diwarnai dengan syariat. Itu memang penting. Ya tetap kita sama-sama belajar lah terus. Dan dulu bisnis semacam ini kan tidak ada, ya kalau kamu juga kan untuk menyesuaikan istilah bahasa dan sebagainya. Model-model. Bikin TSM. Nah itu. Istiarnya TSM. Ya memang komunikasi kaminya yang memang juga kurang ke PBNU, kurang presentasi. Itu juga kesalahan juga menganggap mungkin misalnya DSN MUI satu-satunya juga mungkin kesalahan Petren juga gitu. Jadi karena itu mungkin kita petunjuk kiai kapan mungkin kan bisa duduk bareng, bukan untuk saling merasa benar atau kami tidak maksud enggak, justru yang mohon ditunjuki supaya yang nawaitunya benar ini benar sampai di ujung. Karena banyak yang lain yang nawaitunya dari awal sudah tidak benar dan tidak berjuang juga buat kebenaran. Lah mumpung kami ya seperti bahasa saya lahir dari rahim NU, memang anak NU, dan memang Indonesia banget, bukan Malaysia, bukan Singapura, bukan orang-orang dari Tiongkok gitu. Nah niat kami ini mudah-mudahan bisa diarahkan gitu dengan sebenar-benarnya dengan kita dulu. Jadi sekaligus kita minta maaf ini memang benar ada salah satu yang digarisbawahi bahwa kita kurang datang ke PBNU, termasuk ke Muhammadiyah, termasuk ke Persis, termasuk ke semua lembaga yang memang punya lembaga ijtihadnya masing-masing. Saya kira ini jadi momentum aja nih Kiai ya. Oh iya. Biar kami Ya. duduk. Satu, kita kan semua kita anggap sebagai sebuah iktibar untuk Lebih maju. macam-macam lah lewatnya itu untuk menjadi lebih baik. Siap. Sambil lihat mau nggak? Iya. Siap. Ya, Apli nanti rencananya mau mengundang ya. Iya, kita tanggal 12 ini kayak Mengundang. kita mau mengundang dari PBNU. Oh iya. Biasa juga. Kita bikin LBM seminar. tapi kan Kang Mahbub yang nanti bisa. Iya. Nah, taisir. Ilmu taisir ini penting nih. Nanti yang bacakan saya. Tapi sebenarnya itu sih kayak kalau dilihat sebenarnya sama sih sebenarnya. Iya. Dengan TSM sama. Kalau dilihat dari substansinya sama kayak keputusan yang saya baca. Yang agak problem itu sebenarnya nggak usah nyebutan. Contoh aja. Kalau begini, kalau begini sebenarnya sama. Semangatnya sama ya horor, nggak ada horor sama aja sebenarnya. Cuman redaksi yang digunakan di teman-teman LPM itu haram karena begini itu kan.
Kalau di DSN kan biasa kiai diperbolehkan apabila bla 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 gitu. Ini kan sebenarnya soal prinsip itu kayak soal prinsip al-aslufi muamalah ribah itu dasarnya itu. Cuman karena kita melihatnya oh ini bermasalah ini langsung kita bilang haram karena begini. Ini boleh dengan alasan begini itu. Itu sebenarnya sama. Secara substansinya sebenarnya sama kayak. Cuma nanti tinggal dimixkan aja itu. Soal penyebutan nama jadi geger itu. Karena itu kan yang di PT kan sudah ada perbaikan. Dan dari dulu tuh begitu. Dulu begitu. Dulunya betul. Awal itu begitu. Malum lah, cuma sampai sanawiyah ini. Kayak gitu. Asli dulu tuh dicoret-coret. Ya beliau ini lah yang nyoret-nyoret ini. 3 tahun. Terus perbaiki lagi. Dan saya sempat ngambek kayak. Sempat ngambek waktu itu berhenti jadi wakil ketua komisi dakwah. Apa sih saya di MUI kok sulit banget. Terus supaya saya bisa diobjektifkan, saya pamit. Maksudnya pamit itu supaya jangan melihat saya sebagai wakil ketua komisi dakwah. Pamitlah supaya hitam putihnya enak. Ya ternyata alhamdulillah makin banyak yang dicoret kayak sejak saya datang. Nah, tapi akhirnya ribon kamu. Jadi ribon yang baru dan atas dasar itu pula Apli mengiyakan. Karena sebelumnya Apli juga menolak karena yo anu lah. Tapi apapun itu emang betul komunikasi. Ya, setuju. Itu mungkin masyarakat Itu kemarin nggak ada pattern sih di sana ya. Nggak ada ya. Dan nggak pernah diundang. Ya itu salah juga gitu kan. Kalau Mestinya mestinya kita- untuk presentasi. Iya. Enggak, kita yang mesti nulis surat. Minta Ya. diundang. kita enggak. Enggak juga sih. Untuk tasawuf biasanya Tapi ada biasanya tasawuf. undang loh. Dulu yang di Cirebon Iya. kita undang. Oh gitu ya? Untuk Tapi tasawuf memang itu gini. kita undang. Pertanyaannya kan sebenarnya bukan pattern sebenarnya pertanyaannya itu. Kalau ketiban contoh, kalau ketiban contoh bisa diundang. Yang Cirebon. Saya ikut itu, saya bahas juga Iya, bareng iya, itu. iya. Gimana nih kesannya? Ya ada, akhirnya mana brosurnya dilihatin kan ya. Yang berlaku sekarang iya. Ya akhirnya diputuskan oh, kalau begini sudah lah. Masalah kalau itu. Kan tapi kita ngundang. Bahwa kemudian dia mau datang ya terserah mereka, tapi kita ngundang. Terus ada beberapa testimoni, terus kita ambil brosurnya ini begini brosurnya nih. Untuk Ini tasawuf ya. ya begitu. Itu keren tuh. Itu memang selalu dilakukan. Yang MLM kemarin di sini belum sempet. Ya mungkin karena pertanyaannya bukan masalah Pertanyaannya bukan tiba-tiba contoh saja. Ya kan, kalau terjadi kayak begini bagaimana hukumnya? Kalau kayak begini berarti nggak usah disebutin ininya namanya. Karena kita nggak biasanya kalau ngundang kita sebutin nama, kalau ngundang ya kita sebutin. Tapi Kiai Zaki menurut saya ya, Kiai Muka, menurut saya nih Mbak Kiai, ini udah yang paling benar. Jadi jadikan pattern itu benar. Begitu pattern ini benar, biar yang lain tuh kiblatnya ke pattern. Malah menurut saya disebut ini menjadi sebuah keberkahan gitu. Sekalian aja sudah, ayo kita ini barang ini diperbaiki betul, standarnya NU, standarnya yang lain. Begitu dia benar, suruh orang belajar ke sini. Sudah, wah asik itu, keren, malah cakep. Gua ya kalau salah ya diketok aja, karena emang kita nggak mau juga kan salah tapi merasa bener aja gitu. Kan di atas langit ditutup ada langit kan. Bisa jadi ada yang tidak bisa dilihat oleh si A, dilihat oleh si B. Saya seneng pernah nyantren deh, jadi begini-gini tuh kepake. Mendingan dibenerin aja lah. Daripada diomelin. Jadi itu diskusinya masih yang lama. 2013. Kalau jadi, belum jadi masih kol-koin. Itu emang bermasalah. Iya. Malah waktu DOC itu kita belum dapat izin. Makanya saya katakan esensi dari keputusan itu sebenarnya sama dengan DSN. Oh, Sama sebenarnya. Kalau kita lihat gambarannya itu loh, gambaran yang kayak tadi itu kan, DSN juga kan tidak terima yang itu. Pas yang di 2030 kan Cuma beda syarat ya. Kalau di DSN ada 12 syarat, di kita kemarin ada 5.
Jangan-jangan kan itu Bisa jadi syarat lebih banyak juga sebetulnya. Iya. syarat itu kan paling top. Jangan-jangan sama juga karena kita tambah-tambahin aja dikurangin. Jadi kita kan. Jadi begini Ustadz, menurut saya jangan berharap satu pandangan, itu berat. Itu bukan fikih, apalagi muamalah itu kan. Kita sebenarnya kalau sudah masih mukhtalaf ya mukhtalaf aja diomongin mukhtalaf kan begitu itu. Repot ini muamalah kan tolkun tadi itu. Makanya ya nanti gimana itulah pakai itu. Iya, kita anu saja. Siap duduk lagi. Iya, petren aja. Betul tanggal 12 tuh tersangkanya Petren aja. Emang sih Kiai ada tanggal 12 itu ada 10 Kiai yang mau diundang. Tapi itu kan sebenarnya isu pahitan elemen kan nggak ngangkat sebenarnya. Yang angkat bagi yang pusing apli kan. Yang Iya. kompar kafir ini sebenarnya yang paling pusing. Iya. Jadi Iya benar. 10 Kiai ini sebenarnya isu pahitan nggak ngangkat loh kalau mau dipikir. Sebetulnya ditutup kan. Karena Ditutup kapal persoalannya kafir itu Kiai. ini dibawa dibenturkan. Kalau tidak dipahami bahwa ini sebenarnya mendukung fatwa DSN, dibenturkan DSN berbenturan dengan FPBN. Iya. DSN yang letakkan Kiai Ma'ruf ini. Itu yang saya tuh dari kemarin tuh saya tutup, wah ini harus dijaga. Karena sudah ada memulai. Ada yang WA, nah ini berarti nggak dukung Kiai Ma'ruf dong gitu. Dari aspek itunya. Oh, Karena, gitu. iya, karena MLM di DSN kan boleh. Berita di Detik.com kan haram. Iya, betul. Padahal LM di DSN yang tanda tangan Kiai Ma'ruf. Oke. Gitu, Kiai. Jadi itu yang kita